Ada yang membuat saya terkagum-kagum dengan dua negara di dunia ini yang sangat serius mempelajari tentang kebahagiaan. Nomor satu, negara Dubai, dan nomor dua, negara Bhutan. Di Dubai ada Minister of Happiness. Di Dubai ada Gross National Happiness Department. Keduanya belajar dengan serius ke Finlandia. Sekali lagi, mereka belajar ke negara Finlandia. Itulah yang membuat kita kalau ke Dubai atau ke Bhutan akan merasakan kebahagiaan penduduk mereka. Saya buktikan dengan Dubai. Beberapa kali saya ke Dubai. Tinggal di sana dalam bilangan mingguan. Saya betah abis. Happy aja bawaannya. Saya mendadak menjadi terobsesi mempelajari lebih jauh tentang happiness dan produktivitas. Ini semua setelah saya pulang dari Finland dan saya pulang dari Dubai. Saya teringat sebuah survei psikologi yang dilakukan oleh Narapati, perusahaannya Mas Kirli, dalam setiap kunjungan di berbagai perusahaan di Jabotabek. Terhadap lebih dari 100 perusahaan yang dia survei. Ada lembaga pemerintahan, ada BUMN, ada perusahaan swasta. Ini dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dan apa yang disurveinya? Yaitu yang disurvei adalah apa hubungan dengan naik gaji dengan produktivitas. Apa hubungan naik pangkat dengan produktivitas? Dan beberapa unsur yang membuat produktivitas seseorang naik. Didapat sebuah fakta bahwa ketika seseorang dinaikkan gaji atau pendapatannya, maka bulan berikutnya sampai 3 bulan ke depan, produktivitasnya naik. Namun turun lagi. Setelah kira-kira bulan ke-6 kembali normal. Ada yang lebih baik tingkat produktivitasnya, yaitu ketika seseorang pangkatnya dinaikkan. Ketika naik pangkat, maka sampai 6 bulan produktivitasnya naik. Kalaupun turun, baru di bulan ke-9, baru dia normal lagi. Jadi, kenaikan pangkat dalam posisi manajemen mempengaruhi produktivitas lebih lama dibandingkan naiknya gaji. Namun, ada lagi yang lebih tinggi dari naik pangkat, yaitu bahkan lebih sustain, lebih lama dan lebih panjang, yaitu ketika happiness faktor tempat kerjanya tinggi, ternyata produktivitasnya tinggi terus dan jarang turun. Ada 2 perusahaan di Indonesia yang memenuhi kriteria ini. Satu perusahaan TBK, namun saya tidak sebutkan karena nanti dikatakan saya promosi mereka lagi. Intinya, indeks prestasi perusahaan di bursa saham stabil di atas karena memang tingkat kepuasan kerja dan happiness faktornya tinggi. Dan dalam happiness faktor tinggi tadi tidak ada hubungannya dengan tingginya pangkat seseorang dan cepatnya naik gaji seseorang. Karena faktor kepuasan itu bukan masalah materi. Ada 5 unsur yang membuat happiness seseorang itu tinggi. Dan bukan karena urusan uang kuncinya, tapi urusan kejiwaan seperti kejujuran dan keterbukaan. Hubungan manusiawi sesama peer, yaitu karyawan, atasan, dan bawahan yang ngomong dan lain sebagainya, itu mempengaruhi produktivitas. Sehubungan dengan itu semua, ternyata kunci happiness faktor perusahaan tadi semua dimulai dan dirancang dari rumah. Ya, bukan urusan kantor tempat bisnis yang hanya 8 jam sehari, namun dari rumah. Karena sisa waktu ditentukan bukan hanya 8 jam yang di kantor tadi, tapi yang 16 jam adalah di luar kantor. Itu ditentukan. Ketika di cover 24 jam, diperhatikan semua unsur di mana seseorang tinggal, ternyata di sanalah happiness itu berasal. Lalu sekali lagi, saya kok ingin membangun komunitas bahagia ya? Komunitas bahagia yang berbasis kejujuran. Saya yakin kemakmuran tercipta dengan kebahagiaan. Karena menurut saya bukan kemakmuran sumber kebahagiaan, tapi kebahagiaanlah sumber kemakmuran.